Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Widiana, NBM 2151040014, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Islam, Iman, dan Ihsan. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Islam adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tauhid dan tunduk kepadanya. Rukun Islam adalah syahadat tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan ibadah haji bila mampu. Iman adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sedangkan ihsan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan hamba tidak melihatnya, namun dia melihatnya. Bila kita pahami lebih mendalam, Islam lebih mengarahkan kepada amal lahir seperti sholat, zakat, haji, dan rukun Islam yang lainnya. Iman lebih menekankan kepada amal batin seperti iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan rukun iman yang lainnya. Adapun ihsan adalah puncak penghambaan yang sesungguhnya yang harus mengiringi setiap aktivitas seorang hamba. Prinsip orang Islam bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan persoalan utama dalam hidup. Orang mukmin mempunyai tujuan mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak kebatilan. Islam, iman, dan ihsan ketiganya adalah cahaya. Semakin dekat kita dengan cahaya itu, maka semakin dekat kita dengan cahaya itu. Dan semakin kita kuat keinginan kita untuk menyinari hidup ini dengan cahaya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghindari dari gelapnya kemaksiatan. Ketika cahaya ini adalah jembatan menuju surganya. Karenanya mengisi hidup, umur, dan waktu dengan waktu, iman dan ihsan termasuk inti perkara dalam pergolakan hidup. Iman yang mengarahkan hati untuk membenarkan dan bergantung kepadanya, sedangkan lautan ihsan adalah puncak kedamaian seorang hamba karena senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap lisan dan perbuatannya. Selanjutnya, saya akan membacakan Asmaul Husna dan dilanjutkan membacakan sifat wajib Allah. Langsung saja saya bacakan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabar, Al-Mutakabir, Al-Khalid, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghafar, Al-Qahar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fatah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafid, Ar-Rafi', Al-Mu'is, Al-Muzil, Al-Sami, Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adil, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Asy-Syakur, Al-Ali, Al-Qabir, Al-Hafiz, Al-Muqib, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Mujib, Al-Wasi, Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'is, Al-Syahid, Al-Haq, Al-Wakil, Al-Qawiyyu, Al-Matin, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Mubdi, Al-Mu'id, Al-Muhyi, Al-Mumitu, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Somad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Mu'akhir, Al-Awal, Al-Akhir, Az-Zahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Baru, At-Tawwab, Al-Muttaqin, Al-Afu, Ar-Ra'uf, Malikul Muluk, Zul Jalali wal Ikram, Al-Muqsid, Al-Jami, Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Mani, Ad-Dar, An-Nafi, An-Nur, Al-Hadi, Al-Badi, Al-Baqi, Al-Waris, Ar-Rasyid, As-Sabur.
Selanjutnya saya akan membacakan sifat wajib Allah beserta artinya. Wujud artinya ada, qidam artinya dahulu, baqo artinya kekal, mukhalafatul hawadisi artinya berbeda dengan semua makhluk, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri, wahdaniyah artinya yang Maha Esa, kudrat artinya kuasa, irodat artinya berkehendak, ilmu artinya mengetahui, hayat artinya hidup, sama artinya mendengar, basar artinya melihat, kalam artinya berfirman atau berbicara, qadiran artinya maha kuasa, muridan artinya berkehendak, aliman artinya maha mengetahui, hayan artinya maha hidup, sami'an artinya maha mendengar, basiron artinya maha melihat atau atas segala sesuatu, mutakaliman artinya maha berkata-kata atau berbicara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum